Hello there, it's me, Reni from English Vid. How have you guys been? I hope you are doing well, I hope you are doing great, I hope you are happy. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan juga lagi happy hari ini ya. Nah, video hari ini adalah tentang silent letters, tapi chapter kedua, chapter 2, oke? Karena di video saya yang pertama, silent lettersnya dari huruf A sampai huruf L. Dalam video ini saya mau bahas silent letters dari huruf N dan seterusnya. Kenapa N, bukan M? Karena huruf M biasanya diucapkan dalam kata-kata bahasa Inggris. Tapi kalau huruf N, bisa kita temukan kata-kata yang memiliki silent letter N. Alright? So if you guys are ready, let's start now. Jadi huruf yang pertama tadi sudah saya ucapkan adalah huruf N. Kita bisa menemukan huruf N yang silent dalam kata-kata berikut. Misalnya dalam kata autumn. Autumn atau musim gugur. Autumn, bukan autumn, tapi autumn. Selain itu dalam kata column, bukan column, kolom dalam bahasa Indonesia, column, oke? Selain itu juga hymn, bukan dia laki-laki him, tapi him in Indonesian hymne, hymn, oke? Silent N. Kalau kalian perhatikan di tiga kata ini, silent N biasanya ditemukan ketika huruf N ada setelah huruf M. Autumn, column, and hymn. Oke? Good. Huruf berikutnya adalah huruf P, P. Huruf P juga bisa silent ketika dia ditemukan dalam kata-kata berikut. Psychology, bukan psychology, tapi psychology. Psychology. And then psycho. Psycho, bukan psycho, tapi psycho. Oke, psikologi atau psycho, sama dalam bahasa Indonesia ya. Yang berikutnya dalam kata receipt. Receipt. Receipt adalah struk yang biasa kamu dapat kalau kamu habis belanja di toko atau di convenience store. Kamu dapat struk, itu namanya receipt. Bukan receipt, tapi receipt. Oke? Huruf P, the letter P, selain bisa silent, dia juga bisa berubah bunyinya. Oke? Jadi ketika huruf P dan huruf H bertemu, mereka menjadi huruf F. P dan H menjadi huruf F. Misalnya dalam kata paragraph. Paragraph, paragraf dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris paragraph, bukan paragraph. Paragraph. Oke. Selain itu negara Filipina dalam bahasa Inggris penulisannya PH di awal, tapi bacanya Philippine, tetap F. Philippine. Oke. Selain itu kata telepon. Telephone. Bukan telepon, tapi telepon. Artinya telepon. Telepon. Oke, good. Berikutnya adalah huruf R. Yang menarik dari huruf R ini adalah dia tidak selalu silent di semua jenis bahasa Inggris. Tidak selalu. Maksudnya, kalau misalnya in American English, huruf R ini masih bisa terdengar. Oke? Misalnya dalam kata water, air, kamu masih bisa dengar that R sounds, water, oke. Tapi huruf R, dia menjadi silent atau tidak dibaca sama sekali ketika kamu berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan logat British accent or Australian accent. Then, huruf R ini seolah tidak terdengar, oke. I am going to give you an example, saya akan kasih contoh, tapi I want to tell you in advance, saya mau kasih tahu sebelumnya, I don't have British accent, I don't have Australian accent. Oke, saya tidak punya aksen British atau aksen Australia. So, if this example might sound a bit funny, please forgive me, oke? Jadi kalau contoh kata-kata berikut terdengar sedikit lucu, tolong maafkan saya ya. Because I think my English would be leaning towards American English. Karena mungkin logat saya berbicara bahasa Inggris cenderung menggunakan American accent. Yang berarti R-nya masih bisa terdengar seperti water tadi ya. Okay. So in British English or in Australian English, kata water kemudian diucapkan water. Water. Okay? Tidak ada R di situ. Water atau water. Selain itu juga dalam kata baker, dalam bahasa Inggris American accent, you would say baker, artinya orang yang memanggang roti.
But in British English or in Australian English, the pronunciation tend to be baker. Baker. Okay. Selain itu adalah kata butter atau mentega atau butter juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dengan logat British atau Australian, bilangnya butter. Butter. Seolah-olah tidak ada huruf R di situ, silent R. Oke? Okay? Alright, contohnya cukup itu saja. Kita move on ke huruf yang berikutnya adalah huruf S. Huruf S silent dalam kata island, bukan Island atau Iceland, tapi island, pulau. Juga dalam kata debris, bukan debris, tapi debris. Itu adalah kotoran kecil-kecil yang mungkin kalau misalnya kamu luka, you have to clean it, harus dibersihkan supaya tidak ada debu kecil-kecil yang bisa buat infeksi, itu namanya debris. Selain itu juga ada kata aisle. Aisle adalah lorong yang kecil. For example, the bride is walking down the aisle. Mempelai wanitanya berjalan di lorong yang kecil itu ya. Aisle, bukan aisle, tapi aisle. Itu tadi silent letter S. Silent letter berikutnya adalah silent letter T, huruf T. Untuk huruf T, kita bisa temukan dalam banyak kata-kata dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam kata castle, istana. Bukan castle, tapi castle, istana. Dalam kata ballet, ballet, bukan ballet, tapi ballet. Huruf T-nya tidak diucapkan. Dalam kata listen, bukan listen, dengarkan. Tapi listen, ini seringkali salah diucapkan ya. Jadi setelah nonton video ini jangan salah lagi, alright? Listen, bukan listen. Oke? Okay? Selain itu, often, sering, often, bukan often, often. Oke? Okay? Dan juga ada fasten. Fasten your seatbelt, bukan fasten your seatbelt. Kencangkan ikat sabuk pengaman. Fasten. Alright? Oke. Okay. Selain itu, huruf U juga bisa silent dalam beberapa kata di bahasa Inggris, misalnya dalam kata guard, penjaga, bukan guard, tapi guard. Guilt, rasa bersalah, bukan guilt, tapi guilt. Selain itu dalam kata beautifully, adverb beautifully, itu bukan beautifully, tapi beautifully. Dan juga wonderfully, bukan wonderfully, tapi wonderfully. Seolah-olah tidak ada huruf U di situ. Dalam kata guest, tamu, bukan guest, tapi guest. Guest, tebak, guess what? Tebak apa? Bukan guest, tapi guest. Kalau kamu punya contoh lain, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Huruf berikutnya adalah huruf W atau W. Huruf W bisa kita temukan silent dalam kata wrong, salah. Bukan were wrong, tapi wrong, wrong. Wrist, pergelangan tangan. Wrist, bukan wrist, wrist. Juga dalam kata tanya who, siapa? Atau kata whoever, atau mungkin angka 2, two, bukan tool, two. Pedang dalam bahasa Inggris, sword, bukan sword, sword. Dan juga answer, jawaban atau menjawab, bukan answer. Ini juga sering salah ya diucapkan. Answer, bukan answer. Oke? Okay? Alright, kalau kamu punya contoh lain, sekali lagi langsung tulis di kolom komentar. Dan juga tag teman kamu supaya mereka juga bisa tahu silent letter chapter 2. Alright, don't forget to follow our Instagram @EnglishVid. See you on my next video. Bye.